Kalau dia bujang berarti 54 juta. Kecil PTKP mah, nggak ngaruh lah. Nah, tapi kalau langsung dikali bruto itu sangat besar sekali, maka dikali NPPN dulu gitu. Nah, NPPN ini beda-beda, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini kita akan bahas cara menghitung pajak penghasilan artis atau PPh si artis. Nah, cara menghitungnya sebenarnya gampang, cuman ada sedikit trik-trik untuk cara menghitung untuk mencari mana cara menghitung dengan hemat sehemat-hematnya. Nah, buat kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini, lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru, pastinya perihal perpajakan. Atas subscribe dan loncengnya diucapkan terima kasih. Di sini sedikit saya buat simulasi terkait perhitungan PPh artis. Jadi artis yang mempunyai penghasilan dari keartisannya ya, dari dia main film, memainkan peran atau lain sebagainya. Nah, lalu dapat penghasilan itu di total selama setahun berapa, lalu dikalikan dengan tarifnya. Nah, adapun penghasilan artis yang didapatkan dari sehubungan kerja dengan pekerjaan bebas itu dapat dihitung dengan cara selisih penghasilan neto fiskal dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, lalu dikalikan dengan tarif pasal 17. Kurang lebih simulasinya seperti ini. Jadi neto fiskalnya berapa, dikurangi dengan PTKP dalam setahun berapa, lalu dikali tarif pasal 17. Nah, penghasilan neto fiskal ini dapatnya dari mana? Ada dua opsi ya, ada dua cara, yaitu dengan cara pembukuan dan pencatatan. Jika si artis itu melakukan pembukuan, maka untuk mendapatkan penghasilan neto fiskal itu adalah penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya, lalu dikoreksi fiskal. Jadi kayak seperti perusahaan ya, badan. Itu sama, brutonya berapa dikurangi biaya-biaya yang sudah keluar, biaya sewa, biaya gaji dan lain sebagainya, lalu dikoreksi fiskal, dapatlah namanya penghasilan neto fiskal. Di orang pribadi juga sama, di artis tadi juga sama, jika dia melakukan metode pembukuan. Namun jika artis tersebut melakukan metode pencatatan, maka langsung aja penghasilan bruto dikali NPPN. Nah, ini nggak semua orang tahu NPPN, jadi adanya yang tahu cuman penghasilan bruto aja ya, bruto aja langsung dikali tarif. Nah, itu sebenarnya boros ya, boros dalam hal pembayaran pajak, karena pajaknya pasti akan sangat besar sekali ketimbang dengan menggunakan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Jadi boleh ya, ini cara meminimalisir bayar pajak tapi dengan cara legal ya, bukan ilegal tapi legal, sah-sah aja. Jadi si artis semisal penghasilan setahunnya itu dapat 1M, jangan langsung 1M dikali dengan tarif pasal 17 atau 1M dikurang PTKP dulu. PTKP kan nggak gede ya, tergantung statusnya. Kalau dia udah nikah ya berarti K0, belum punya anak ya 58.500.000. Kalau dia bujang berarti 54 juta. Kecil PTKP mah, nggak ngaruh lah. Nah, tapi kalau langsung dikali bruto itu sangat besar sekali, maka dikali NPPN dulu gitu. Nah, NPPN ini beda-beda, ada yang 30%, ada yang 40%, ada yang 50%. Sesuai video yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya, terkait profesi itu ada itu. Bisa 50%, bisa 40%. Taruhlah nih penghasilan brutonya dikali NPPN, itu NPPN-nya 50% semisal. Nah, semisal si artis tadi dapatnya 1M dalam 1 tahun, 1M dikali dulu 50%, jadi hanya 500 jutanya aja. Nah, 500 jutanya itulah yang akan menjadi penghasilan neto fiskal, lalu dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya berapa? Semisal dia punya anak 1, berarti 500 juta dikurang 58.500.000, nah barulah dikali tarif pasal 17. Tarifnya berapa? Ya sesuai tarif pasal 17, 5%, 15, 25, 30, dan 35. Sesuai tergantung lapisan tarifnya berapa. Nah, jadi dengan menggunakan metode NPPN itu pasti lebih irit dalam membayar pajak gitu ya. Nah, ini ada case lagi semisal artisnya juga punya usaha. Sekarang kan banyaknya seperti itu, artis nggak cuma hanya dapat penghasilan dari keartisannya aja, tapi juga dapat penghasilan dari usaha dia, entah dia jualan makanan, entah dia buka jasa karaoke, banyak kan seperti itu ya. Nah, cara menghitungnya beda lagi. Nah, semisal ya, adapun cara perhitungan
untuk penghasilan artis sehubungan dengan kegiatan usaha adalah sebagai berikut. Jadi artis yang dikenakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP 23 tahun 2018 yaitu penghasilan bruto dikali 0,5%. Langsung itu udah saklek caranya. Dia jual makanan, semisal ya, dia jual cemilan, dia buka jasa karaoke. Nah, penghasilannya berapa di total setahun? Langsung saja dikali 0,5%. Nah, itulah pajaknya yang harus dibayar. Harusnya tiap bulan. Ya. Omsetnya ini harus dibayar tiap bulan. Nanti ketika setahun ya udah nol, nihil, karena sudah dibayar tiap bulannya. Gitu. Itu yang penghasilan di luar jasa, di luar keartisannya ya. Dia punya penghasilan lain. Nah, adapun artis yang dikenakan PPh pasal 17, nah ini sama seperti yang tadi, penghasilan neto fiskal dikurang PTKP. Dia karena punya dua penghasilan ya, penghasilan keartisannya sama penghasilan di luar keartisannya, yaitu penghasilan jualan tadi, jualan, sewa, karaoke dan lain sebagainya. Nah, ini perhitungannya berbeda dua penghasilan tersebut. Jadi yang terkait usaha dia itu dikalikan bruto dulu, bruto kali 0,5%, lalu yang penghasilan keartisan dia caranya pakai cara yang tadi ya, barulah dapat PPh-nya. Kalau yang ini kan bruto ini sudah final, udah dibayar tiap bulan, berarti udah nihil, nggak ada pajak yang dibayar lagi. Nah, tinggal yang penghasilan dari artisnya itu, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Keyword dari saya adalah gunakan NPPN ya, untuk para artis gunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto, agar PPh kalian sangat-sangat minim sekali untuk dibayar ke negara, separuh ya, 50%-nya yang harus disetor ke negara, jadi nggak perlu bayar full. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman yang lain agar kita sama-sama mendapatkan kebaikan atau manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan. Sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.